Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, keluarga besar Rumah Sakit Panti Waluyo. Salam sehat dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menghayati kebenaran sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur di pagi hari ini kami dapat merasakan cinta kasih dan berkat Tuhan. Tuhan telah berikan kesehatan bagi setiap kami. Terlebih kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu di tengah kehidupan saat ini yang kami rasakan semakin sulit akibat pandemi COVID-19. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala curahan berkat Tuhan, baik itu berkat rohani maupun jasmani. Dan kiranya Tuhan melanjutkan berkat Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan, agar supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keberadaan Rumah Sakit Kristen Panti Waluyo. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan senantiasa menyertai segala upaya pengelolaan yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo, sehingga rumah sakit ini dapat bertumbuh di dalam pelayanan semakin baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Terlebih dapat dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jajaran manajemen, berkati setiap pribadi yang bekerja melayani di tanah kudus milik Tuhan ini. Sebentar kami akan menghayati kebenaran sabda-Mu sebagai makanan rohani kami. Oleh sebab itu sucikan hati kami Bapa, ampuni segala dosa kami. Layakkan kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Terlebih berikan kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran sabda-Mu. Dan dengan penuh kesetiaan kami dapat melakukan kebenaran sabda-Mu ini dengan baik di mata Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja agar kehendak Tuhan dapat kami nyatakan di dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dengan kesukacitaan dari setiap kami ingin mendengar kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan yang akan kita hayati bersama terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-6, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5 demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya dari Rumah Sakit Panti Waluyo, mengelola apa yang kita miliki. Mengelola apa yang kita
miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda miliki saat ini? Terutama apa yang Anda miliki pada situasi yang sulit saat pandemi COVID-19 saat ini. Tentu, jikalau pertanyaan semacam ini diajukan kepada Bapak Ibu Saudaraku semua, dan Bapak Ibu harus menjawabnya, sudah dapat dipastikan bahwa jawaban-jawaban itu ada kesamaannya, dan mamintoh bisa jawaban-jawaban itu terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, dari jawaban itu mungkin dari setiap pribadi kita menjawabnya dengan, oh, saya memiliki pekerjaan dan harus bertanggung jawab atas segala pekerjaan saya. Baik, ya. Dan mungkin di antara kita ada yang menjawab, saya memiliki keluarga Pak Pendeta, dan saya harus menafkahi keluarga saya. Baik, karena keluarga juga yang kita miliki. Kemudian juga ada orang yang menjawabnya, saya bekerja di rumah sakit Panti Waluyo ini yang dipercayakan kepada saya oleh Tuhan untuk saya kelola dengan baik dan benar, Pak Pendeta. Oke, baik. Dan mungkin pula ada yang menjawab, saya memiliki Tuhan Yesus, Pak Pendeta. Saya percaya kekuatan destruktif dari virus corona itu bagi kesehatan dan nyawa saya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa, Pak Pendeta. Saya berusaha maksimal menerapkan protokol kesehatan, Pak Pendeta, dalam tugas. Saya berusaha menjaga imun tubuh dengan baik, Pak Pendeta. Dan saya terus bersyukur agar supaya saya memiliki semangat untuk bekerja dan melayani. Nah, tentu ragam jawaban itu ada pada diri saudara dan saya. Ketika muncul pertanyaan, apa yang Anda miliki saat Anda berada pada situasi yang sulit saat pandemi COVID-19 saat ini? Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam perspektif iman Kristen, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita percaya bahwa milik Tuhan itu pasti baik, sebab Tuhan adalah sumber kebaikan bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti percaya bahwa Yesus adalah sumber kebaikan bagi kita. Gak ada iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah sumber keburukan bagi kita. Enggak ada. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan, maka Tuhan pun memberi segala sesuatu kepada kita, dan pasti pemberian Tuhan itu adalah pemberian Tuhan yang baik. Ya. Mari kita baca Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jelas dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
itu datangnya dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita, apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita? Tentu, apa yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan ketika kita menjawabnya, apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, masing-masing pribadi juga memiliki jawaban yang mungkin saja sama, tetapi juga mungkin saja banyak perbedaan. Sebagai contoh misalnya, orang akan mengatakan, "Oh Pak Pendeta, saya telah diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang baik yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saya, dan saya akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan." Oke. Jawaban semacam ini karena orang mengimani bahwa pekerjaan yang saat ini dijalaninya adalah pemberian Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang menjawab, apa toh yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bisa jawabannya itu keluarga. Maka ketika kita mengamini bahwa keluarga itu adalah pemberian Tuhan yang baik bagi kita, maka kita harus bertanggung jawab atas keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kita itu. Kita harus memelihara keluarga kita itu dengan baik, penuh tanggung jawab, agar supaya kehidupan keluarga, kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani keluarga itu senantiasa mengalami pertumbuhan perkembangan. Maka kita menempatkan Kristus menjadi pusat keluarga kita, dan setiap perilaku dalam kehidupan keluarga kita didasari takut akan Tuhan. Mungkin ada orang lain yang mengatakan, apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita? Oh, Tuhan memberikan yang baik kepada saya berupa gaji atau pendapatan, berupa kesehatan, berupa hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang baik yang telah diberikan Tuhan itu harus kita kelola dengan baik. Bukan semata-mata untuk kebutuhan atau pertumbuhan serta perkembangan dari apa yang kita miliki, tetapi tata kelola yang kita lakukan dapat kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, apa yang kita kelola dengan mengandalkan Tuhan, bagaimana kita mengelola agar supaya kita mengelolanya benar di mata Tuhan. Semuanya itu tidak bebas dari pertanggungjawaban. Kendatipun kita sudah mengatakan, aku akan mengelolanya, apa yang aku miliki di dalam nama Tuhan. Semuanya enggak bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban. Nah, tentu pertanggungjawaban kita itu tidak hanya sekedar kepada sesama, terlebih dari itu secara moral, secara rohani, kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberi sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, karenanya dalam Galatia 6 ayatnya yang kelima, di sana dikatakan,
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sekali lagi, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Karena kita harus menanggung sendiri apa yang kita perbuat, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang kita perbuat itu dengan baik dan benar. Nah, terkait dengan ukuran baik dan benar secara rohani, kita dibawa kepada satu landasan nilai. Ukuran baik dan benar itu adalah ukuran sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita harus mencari hikmat Tuhan. Setiap kita harus menemukan hikmat Tuhan. Kita harus merumuskan hikmat Tuhan itu dalam tata kelola terkait dengan segala sesuatu yang kita miliki. Disitulah kemudian dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita senantiasa berusaha mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Karena kita harus menanggung sendiri apa yang kita perbuat, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, maka kita harus mengedepankan Tuhan itu. Dan tentu kita paham bahwa awal dari segala pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Selamat mengelola apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat bahwa iman dan pengharapan itu membutuhkan tata kelola yang baik, membutuhkan manajemen yang baik dan benar di mata Tuhan. Jangan takut, tetapi juga jangan sembrono. Kelolalah apa yang kita miliki dengan hikmat Tuhan. Mari kita bekerja keras, bekerja maksimal, membangun hidup rukun dalam pekerjaan, pelayanan. Ada hati yang sukacita dalam mengelola setiap apa yang kita miliki. Dan kita yakin, jikalau kita bekerja maksimal, bekerja dengan baik dan benar, dilandasi takut akan Tuhan, dilandasi hikmat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat bekerja, selamat melayani, tetap sehat, Tuhan memberkati. Tiada dapat
Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat ku mengukurnya, tiada dapat ku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti